Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu saya Marinus Gonggon Samosir dengan NIM 0309192030 dengan periode pendidikan IPS 1 Istanbul 2019 dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Ferdianto MPDI. Dengan judul makalah saya yaitu Administrasi dan Manajemen Lembaga Pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan makalah saya. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu latar belakang dari isi makalah saya. Kegiatan administrasi atau tulis-menulis atau lebih dikenal dengan kata usaha dan sebuah lembaga mempunyai output yang sangat penting terkait di bidang hukum, sosial maupun ekonomi dan lain-lain, sehingga tidak di berbagai bidang pentingnya fungsinya. Oleh karena itu, keakurat data administrasi pendidikan, kejujuran dan kedisiplinan baik pelaksanaan maupun pengelolaan, karena produk administrasi yang demikian ini hanya digunakan untuk memperkuat bukti-bukti hukum dalam bidang pendidikan. Kebutuhan informasi mulai tentang data lembaga, sarana kurikulum sampai dengan data asal dan kondisi ekonomi siswa banyak dinyatakan baik oleh perseorangan maupun lembaga-lembaga pemerintah dan swasta dalam rangka pemberian pelayanan yang baik bagi masyarakat umum. Tentu halnya ini menjadi tantangan bagi para pemikir administrasi pendidikan untuk menciptakan formasi data administrasi pendidikan dan sistem pengolahan data administrasi pendidikan. Baik, yang B, tujuan masalah dalam makalah saya ini yaitu dapat mengetahui tentang kurikulum dan manajemen lembaga pendidikan dalam memenuhi mata kuliah administrasi pendidikan. Administrasi manajemen pendidikan yaitu dua istilah yang mampu sama artinya, hanya dewasa ini istilah manajemen lebih dikenal dan umum dipakai dan dalam dunia perusahaan ekonomi daripada di dalamnya dunia pendidikan. Hal tersebut dikarenakan dalam proses administrasi pendidikan bukan hanya mengangkut urusan-urusan material tetapi juga personal dan spiritual. Ada beberapa administrasi manajemen pendidikan yang dijelaskan, yaitu yang pertama, ciri-ciri administrasi manajemen pendidikan. Yang kedua, pengertian dasar-dasar administrasi manajemen pendidikan. Yang ketiga, tipe administrasi manajemen pendidikan. Yang keempat, administrasi manajemen sekolah. Yang kelima, fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan administrasi keuangan. Adapun beberapa administrasi keuangan ini yaitu membuat valve keuangan sesuai dengan dana pembangunan, membuat laporan data usulan pembayaran gaji ke pemerintah, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran, membuat laporan rencana anggaran pendapatan bantuan sekolah, membuat laporan bulanan dan bantuan operasional sekolah, penyetoran pajak PPN dan PPh, pembagian gaji dan repel, menyampaikan dana pembuatan arsip peraturan keuangan sekolah, administrasi perlengkapan inventarisasi, job tenaga administrasi yang berkepentingan dalam inventarisasi meliputi mengalasifikasikan setiap yang akan dinyalisasikan, mengisi golongan inventasi, mengisi golongan non inventasi, memberikan kode ataupun nomor pada karang inventasi, memberikan kode ataupun nomor pada barang non inventasi, pencatatan dan apa buku induk
investasi, mencatat penerimaan barang investasi dan non-investasi, membuat daftar penggunaan barang inventaris, mencatat daftar penggunaan barang inventaris, membuat rencana penambahan barang inventaris. Baik, saya akan menjelaskan yang bagian administrasi manajemen non-pendidikan. Dalam administrasi manajemen tentunya hanya dalam aspek pendidikan saja. Perkembangan masih banyak macam dan ragam administrasi manajemen. Bahwa ini akan diuraikan secara singkat beberapa bidang administrasi. Yang pertama yaitu pengelompokan yang bersifat administrasi manajemen umum. Yang kedua, pengelompokan di bidang pembangunan. Yang ketiga, pengelompokan yang bersifat sektoral. Yang keempat, pengelompokan atas dasar pelayanan administrasi. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang administrasi negara dan administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan timbul karena adanya tuntutan dan kebutuhan bagi negara-negara yang sedang berkembang yang berusaha mengatasi masalah-masalah keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip dan teori-teori dari administrasi negara yang tradisional yang dikembangkan di negara-negara barat, terutama di negara Amerika Serikat, dirasakan tidak sesuai lagi di negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, administrasi perkembangan adalah administrasi negara prioritasasi terhadap pembangunan juga masih mendasarkan diri atas prinsip-prinsip dan analisis pembangunan telah dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai bahan pertimbangan dan untuk memperluas wawancara. Dari kesimpulan makalah saya yaitu administrasi pendidikan adalah suatu media untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien dengan menggunakan segala tenaga, sarana, dan secara optimal. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta penilaian usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Saran dari isi makalah saya ini yaitu penulis banyak berharap para pembaca yang budiman memberikan saran kritik konstruktif kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan penulis masalah dan kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca dan pada umumnya. Demikianlah hasil presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Thank you forever.